Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Welcome. Hari ini dimana saatnya 10 kita seconds remaining. time, dimana dua-duanya itu adalah teman Dire saya. team ban. Radiant team pick. Dari bad pick, Dire sudah di ban. Ada Lycanthrope dan Viper di sini, dan Time Hunter dan Prophet untuk tim Halo. Sementara ini pick-pickannya belum ada, tim mereka lagi rencanakan 10 apa yang akan seconds terjadi di remaining. game. 5 seconds remaining. A checker. Dire team pick. A checker lah hero yang cukup baik untuk initiate team fight. Hero-nya yang cukup bertenaga dan tentu saja skill-skillnya yang banyak stunnya itu membantu counter. Lion. Dire team pick. Pick oleh tim Infinite Prime. Hal ini mungkin mencegah hal lain juga cukup baik disable, Earth Spike dan Hex, mana cukup bisa untuk counter hero core-nya ya, jadi bisa dijadiin kodok kalau lagi mau ya. 10 seconds remaining. Hero apakah yang akan di-pick oleh Infinite Prime? 5 seconds remaining. Reserve time. Survive terpakai oleh tim Infinite Prime. Apa yang akan di-pick? Leon akan bagus sebenarnya dengan hero-hero yang seperti Legion Commander, Doombringer. Radiant team pick. Mungkin di sini mereka akan antisipasi adanya Brew, karena itu Doom masih di pick. Doom cukup baik, ada disable yang kita bisa ambil dari troll ya, ada snare dari troll, jadi bisa menghentikan pergerakan musuh juga, dan bisa di follow 10 up dengan Leon, seconds remaining. jadi cukup ada koordinasi yang bagus di sini. 5 seconds remaining. Kenalun belum Reserve time. menentukan pilihannya juga. Enigma. Yap, Radiant sepertinya team mereka akan menggunakan hero war dari sini, Enigma dan Earthshaker. Mereka cukup akan bagus dengan Daxir mungkin, atau mungkin slower lainnya. Dire team ban. Versus fight dengan Radiant ya, Develon team juga ban. belum mempunyai carry yang cukup baik. Doom adalah hero yang cukup tebal untuk dikalahkan. Tapi sepertinya tim Elon akan melakukan war 10 besar-besaran seconds nantinya. remaining. 5 seconds remaining. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi. Reserve time.
Dire Silencer. team ban. Silencer di ban untuk menghindari global silence. Jadi memastikan Earthshaker dan Enigma bisa berkombur dengan baik. Tapi kita juga harus lihat ada Leon di sini. Mungkin kalau Leon tidak terkena black hole atau stun lainnya, 10 Enigma bisa seconds di-hex atau di remaining. stun. Jadi bisa ter-disable dengan baik ya. 5 seconds remaining. Nah, phase 4 untuk Dire ban. Reserve time. Tim Elon masih kekurangan mid player, offline player, dan satu role lagi mungkin. Earthshaker akan jadi support, Enigma support, atau Enigma jungle, berarti Dire mereka kurang team support. pick. Red King. Ya, sedangkan Infinite Prime juga masih kekurangan carry. Mereka sudah ada hero tanker Doom. Tank. Ya, dan Elon juga belum mempunyai hero tanker juga. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Yap, dan Jakiro sebagai support. Radiant team pick. Ice Pad-nya cukup untuk menghentikan Enigma Black Hole, dan Macro Fire juga cukup relatif sakit sekali karena 100 dan 7 tick level 6. Ten seconds remaining. Dan tentu saja Infinite Prime masih 5 kekurangan carry, seconds remaining. dan mid player juga mungkin, atau Leon sebagai mid player. Reserve time. Kita tidak tahu line up di mana akan terjadi kejutan seperti ini. Yup, Clockwork di pick oleh tim Dire Elon. team pick. Clockwork mungkin sebagai offlaner, karena Clockwork cukup bagus sebagai offlane. Dan tentu saja juga Clockwork juga bisa menjadi tanker juga dengan battery assault-nya yang cukup damage-nya cukup besar dari awal game. Yap, Invoker di pick oleh Infinite Prime. Radiant team Prime pick. Invoker bisa menjadi mid player. Shadowfin di pick oleh tim Elon. Shadowfin akan berhadapan dengan Invoker tentunya. Ya, hal ini cukup mengejutkan. Shadowfin pick oleh tim Elon. Ternyata, dan sebenarnya Shadowfin juga cukup bagus bersinergi dengan Earthshaker dan Enigma. Mereka akan melakukan teamwork yang cukup besar. 5 seconds Dan Clockwork remaining. juga sebagai pembuka war yang bagus dengan hook shot-nya. Reserve Jadi time. bisa ada initiation awal dari Clockwork, kemudian diikuti oleh Earthshaker dan Enigma. Dan tentu saja Shadowfin, Requiem of Souls, dan race-nya yang cukup besar damage-nya. Tapi di Infinite Prime juga punya Invoker yang cukup banyak skill-nya untuk disable mereka. Ada Quas Wax yang bisa menjadi tornado, dan follow up dengan EMP yang menghabiskan mana. Lalu ada Jakiro dengan Ice Pad-nya bisa meng-stun dan mengumpulkan yang lain, dan Leon juga stun-nya yang cukup areanya cukup besar namun tidak terlalu besar. 10 seconds Ember Spirit remaining. di ban oleh Infinite Prime, dan sekarang tim Elon 5 akan seconds memakai remaining. satu hero. Hero ini sepertinya menurut saya dia akan meng-ban satu carry yang cukup core. Untuk late game mungkin Spectre. Tidak Spectre. Tentu saja Infinite Prime kekurangan carry. Invoker cukup
kuat untuk late game, tapi tentu saja masih bisa di shutdown oleh Shadowfin dengan damage yang cukup besar. Morphling di ban oleh Dire tim team Elun. pick. Kekurangan agility, Morphling, Morphling Spectre masih bagus, 10 seconds remaining. available dari carry 5 seconds remaining. atau minta Phantom Lancer, kita tidak tahu. Sebenarnya tidak akan Reserve Phantom time. Lancer. Untuk Phantom Lancer, Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Life steal. Life Stealer. Radiant team Hero pick. cukup bagus untuk dia mempunyai range yang bisa menghindari attack dari stun. Bipo di pick oleh tim Elun. Ya, ini adalah game yang akan cukup seru pemirsa. Mipo, DDLY menggunakan Mipo, Shadowfin oleh RR, Ming, Offline Clockwork, Enigma Michelin, dan Rechecker DBF. Di sini Jakiro, Clandestine, Invoker sebagai Lucius Skylar, iPrime KYC Julian, dan Doom Moonshine, dan Mist sebagai Prepare Life Stealer. for battle. Yep, good luck, have fun. Shadowfin, kita lihat Shadowfin Saveland sepertinya, dan Elun DBR sebagai Upchecker. Kita lihat lagi DDLY sebagai mid player di sini. Ya, pilihan Shadowfin sebagai Saveland cukup bagus untuk farm, namun sepertinya kita akan melihat adanya smoke di sini yang dilakukan oleh iPrime. Ya, dan Elun juga bersiap-siap di tower 2 atau tidak mereka akan bertemu sepertinya. RR tidak bisa, 30 seconds jangan. to battle. Ya, Checker sudah mencoba mengambil stun, ya, dan initiation dari iPrime cukup bisa dibilang tidak berhasil. Ya, di sini RR akan tentu saja full farm. The battle begins. Ya, dan Shadowfin akan melawan 3-0 dong. Oh, Life Stealer jadi offline. Doom Saveland. Yep, Treeland, agresif Treeland yang dilakukan oleh iPrime. RR tentunya akan menemukan kesulitan di sini untuk farming. Nah, secara damage asap kecil sebenarnya untuk farming awal. Ya, DDLY melawan Invoker di sini, Invoker tipe Wax dan Wasp. Elun nih, sebenarnya Topok cukup bertahan untuk melawan melee hero seperti ini. Line up yang cukup bagus ya, ada initiation dari sini. Elun RR melakukan ya di stun. Kurang adanya follow damage. Ya, Michelin di sini menjadi jungler. Mungkin dia akan rush langsung ke blink atau
mungkin mekanisme untuk team fight di sini. Ya, RR selama ini masih mendapatkan 1 soul ya. Ya, terjadi pause di sini. Yap, Mipo sudah level 3, terus saja ada 2 Mipo. Dan invoker di sini masih cukup di belakang Mipo sedikit saja. SF di sini masih kekurangan farm. Networknya masih di bawah. Alumni dengan melawan iPrime, melawan Moonshine sebagai Doom cukup bisa juga cukup berhasil. Karena mungkin juga sebagai Clockwork cukup berani harusnya dengan battery assault yang ini tapi belum diambil. Rocket sebagai untuk farming sepertinya. Ya, misalnya sudah bersiap-siap dengan smoke ini. Oke, sepertinya go. Oops, nih. Oops. Money changes hands. Network tank area ini. Cicil saja oleh Jakiro dengan skill 3-nya. Liquefier yang sudah diganti sebagai damage per second dan Missing bottom. battery assault diambil. Di sini DDAY bisa farming jungle juga. Di sini Shadowkin cukup menemukan kesulitan dalam farming seperti itu. Soalnya cukup ya initiation, tidak ada initiation karena hero Leon dan Jakiro cukup agresif dan stunnya itu cukup berbahaya. Jakiro dengan stun delay 1 second dan saja Earth Spike-nya yang pasti kena mengenai target di sini. Double damage! Ya, seperti ini botol sudah up, bisa dikontrol turunnya sekarang. Plus Meeple juga Oops. KYC terlalu dalam mungkin. Ya, dan KYC ya, mungkin akan menemui Enigma di sini dengan low health di sini. Tidak ada follow damage. Enigma kenapa diam? Oh tidak. Apa yang terjadi? Yap. Enigma Tango habis. Seperti akan terjadi first blood di sini. First blood. One nice visual sekali dari Checker dan backup yang cukup bagus dari Checker. Ya, RR di sini menemui space untuk farm. Soul sudah 8, damage meningkat, tentu saja memudahkan Shadowkin untuk farming Radiant juga. structures are fortified. Jadi DIY menemukan regen di sini. Ya, mungkin ada initiation di sini. Ya, Invoker tidak siap dengan
skillnya. Masih ada cold snap di sini. Ya, katanya. Yap, RR menemukan sebuah space untuk cukup bagus di sini. Yap, tidak ada initiation dan Doom juga sedang farming juga di jungle, menemukan creep-creep yang cukup berguna untuk awal-awal game. Kalau Nero di sini soul dengan 35, damage 80 plus minus kurang lebih. Bing, di sini belum ada. Yep, sudah level 6 nih. Wop, di hook saja. Iya. Tidak ada follow up damage, tidak cukup, dan Doom larinya juga karena skill 2-nya tambah 10%, 16%. Wop. Yep, ada smoke dari sini Enigma. Fissure yang cukup baik lagi. Iya, dan Jakiro turun lagi oleh Radiant's top tower is under attack. oleh Enigma di sini. Yep, hanya ada Fissure dan Raze yang dipakai, dan Enigma mengeluarkan skill 3-nya. Dan terus tackles, oke. Skill yang sudah aku lihat di sini. Mereka low profile sekali. Ya, ada follow up damage di hack saja. Tidak ada lagi karena Leon terlalu kecil darahnya mungkin. Ya, di sini ada rotation dari Michelin dan Enigma. Invoker belum terlalu maju di sini. Ya, Enigma tidak berani untuk melakukan initiation. Ya, di bawah apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Ya, ternyata terspot oleh mungkin tower Michelin. Ini dia akan backup. Sepertinya dia akan back. Dan di DIY juga low. Faceboot untuk Clockwork dan Tranquil Boots untuk Enigma. Untuk rotation sepertinya, dan hero ada smoke di sini. Doom, Leon dan juga Jakiro. Ya, seperti yang tertangkap. Dia Earthshaker di Doom. Sepertinya di Doom ini akan menjadi krusial karena tidak bisa mengapa-ngapain. Lalu LNR tidak ada follow up damage di sini. Michelin, apakah akan jadi incaran lagi? Ya, ada rotation dari Clockwork di sini. Clockwork tidak mempunyai cukup mana. Ya, Clockwork menangkap Jakiro. Lalu Lifestealer Rage sedot saja oleh Leon. Ya, trap yang cukup baik. Satu untuk tidak Radiant's middle tower is under attack. checker yang kecil sini. Buat Doom mempunyai space yang cukup lagi untuk farm lagi. Dan Invoker push good up sini. Leon tidak mempunyai mana. Ya, ini dengan botol jadi di sini cukup krusial sekali ya Rage-nya, karena bisa menghindari race oleh Shadowfiend juga. Radiant's middle tower is under attack. Tapi Shadowfiend mempunyai damage yang cukup besar di sini. Aku 6 Shadowfiend. Ming. Apa yang Anda lakukan, Ming? Ya, ada rotation dari Enigma. Apakah di sini akan dia memakai black hole available? Ya, lalu tidak ada initiation yang terjadi. Ya, di sini ada Leon, Mistun. Ya, tidak ada cukup mana untuk black hole. Ya, sudah dipakai soul ring, tidak ada yang menyatu. Ya, sepertinya di sini akan terjadi. Yap, ada dua hero, tidak. Michelin, di stun saja. Tidak ada follow up damage. Di DIY datang, Mipo, ya, nice kill oleh Shadowfiend. Nice follow up damage, nice backup dari Mipo. Ya, Ming sedang mencari-cari target. Hookshotnya yang cukup panjang, bisa menghook orang dari jauh juga.
Ya, sepertinya tower 1 akan Dire's down. structures are fortified. Dire's Ya, bottom semua hero tower sudah di is bawah under sekarang. attack. Tidak ada backup dari iPrime. Radiant's middle tower is under attack. iPrime mencoba bersabar di sini, Dire's tidak bottom membuka war. tower has fallen. Ya, di DIY kembali ke mid. Ya, sekarang top tower diserang oleh Doom. Ya, di sini ada Elon Ming. Hookshot available. Tidak ada inisiasi. Yap, inisiasi terjadi. Apakah? Oh, tidak. Hanya diancam saja. Ups, Invoker membunuh. Ya, Invoker akan down seperti tidak. Invoker dengan 49 health. Sayang sekali. Nice backup oleh Leon di sini. Apakah yang terjadi? DIY? Oh, ternyata. Ya. Sebenarnya Shadowkin di sini cukup berarti karena ada damage awal untuk membuka war awal di sini dari Enigma juga. Di DIY di sini sudah up point booster on the way untuk Paganin. Yap, Blink Dagger untuk Doom. Dan di bawah ada Life Stealer. Inisiasi, tidak ada inisiasi dari mid. Smoke ada smoke di sini. Radiant's middle tower is under attack. Sepertinya top tower akan di downkan oleh tim Elon. Top difference baru beda 37. Masih cukup ada space untuk tim iPrime untuk farming. Ya, ada 4 hero di bawah sini mencoba 5 hero mencoba farming ya, dan tele saja. Dire's top tower is under attack. Mungkin tim Dire's structures tidak are mengetahuinya. fortified. Shadowkin ada di mid ternyata. Ya, Money seperti ya udah lupakan, gak usah Shadowkin, kita Radiant's tower aja. bottom tower Kita is trade under tower kita. attack. Ya, tentu saja tim Dire's Elon juga middle tower is under attack. mempush tower 1 iPrime juga sebagai tower trade. Ya, Dire's dan top di sini tower juga mid is under tower attack. juga lagi diserang oleh Radiant's Shadowkin bottom tower- yang cukup Radiant's bottom tower has fallen. damage-nya untuk mempercepat Dire's down structures tower. are fortified. Ya, tidak ada initiation lagi. Dire's middle tower is Ya. under attack. Teleport dari Doom. Gerakannya cukup bahaya. Ada backup dari 2 hero support. Life Stealer di sini. Dire's top tower is tidak. under attack. Jangan balik. Katanya balik. Ya, ternyata ada Ming di sini kena Doom. Ya, nice ice pad dari Jakiro. Yang cukup berkuat dari sini level 4. Ya, sepertinya sudah cukup, tidak ada follow up lagi. Ya, Jakiro mati. Sini. Cukup banyak skill yang dikeluarkan oleh Invoker di sini untuk mungkin tadi men-shutdown clockworknya. Dan tadi ada Doom juga yang dikeluarin untuk Dire's middle tower is under attack. clockworknya. Dire's middle tower has fallen. Yep, 4 staff up untuk Invoker. Di sini Life Stealer cukup under farm, membutuhkan space yang lebih banyak lagi untuk farm. Namun Elon sudah memulai pushnya di sini. Mereka harus berani war tanpa carry. Mereka sebenarnya cukup untuk war tanpa carry karena ada Invoker yang mempunyai banyak spell.
dan cukup untuk follow up backup timnya dalam war. Ya, jadi awal di sini ada Leon terspot saja. Ya, teleport dan di sini Skylar terkena. Ups, Ming tidak ada follow up. Ya, RR dengan Madness di sini. Ups, kena res. Ya, dikejar lagi. Ya, kenapa maju? Di sini, yap. Au, hook yang sayang sekali. Kok yang sayang sekali. Di miss ya. 2 hero down di sini. Apa yang terjadi? That's 4 in a row. Whoops, Dire's terjadi middle kill lagi tower is under di mid. attack. Maaf. Dire's top tower is under attack. Ya, sepertinya Invoker terkena fissure dan terkena res dan pukul-pukulan dari Shadowfiend yang cukup sakit. Dire's top tower has Top fallen. tower down oleh Miko dan Michelin. Seperti yang saya bilang, mereka cukup kuat dalam tower push. Di sini diawai dengan Miko yang mempunyai dua saudaranya dengan puff yang cukup untuk membunuh creep dengan cepat. Ellen nih, di sini mungkin distract untuk BKB untuk melakukan initiation. Ya, ada Leon tertangkap di sini. Michelin, oops, terkena stun. Michelin, apakah akan terjadi black hole? Tidak ada. Oops, miss tornado oleh Invoker. Ya, dikejar-kejar saja karena ada tidak tertangkap. Ya, di DIY masih mencari-cari. Ya, Leon masih ada di spot. Tidak ada inisiasi, back saja. Play safe kata dia. Ya, di sini Shadowfiend punya double damage, 200 damage. Yup, ya, ada life stealer dalamnya. Tidak ada follow up yang cukup baik. Ya, Doom tidak keluar. Michelin tidak mempunyai cukup mana untuk black hole. DIY tidak mempunyai mana juga. Macro fire keluar. Di sini Macro Fire membubarkan mereka dan cukup Invoker mempunyai cukup hal-hal yang bisa mengcounter para pemain Elun seperti tadi Tornado dan EMP. Maka Earthshaker tidak bisa echo dan Black Hole juga ternyata masih cooldown. Dan cukup saja. Boom, there it goes. Mungkin mereka cukup war berempat dan Stealer juga bisa farm di atas. Jadi bisa fokus untuk build item untuk late game ya. Tapi di sini juga ada Shadowfiend yang langsung straight untuk BKB untuk memulai war juga. Ups, ada terjadi initiation di atas. Leon mati, dipukul-pukul oleh Clockwork. Ya, sepertinya terkena hookshot oleh Clockwork di sini dan dipukul-pukul Miko. Shalin rotation ke tengah. Ming di sini akan mengambil run dot ya. Whoops. Apa terjadi? Homing in. Belum ada item-item yang sangat besar untuk Alpha karena di sini mereka terkena push dan space untuk farm mereka mengecil saja. And it's up. Terspot Life Stealer. Shot sudah available. Echo juga udah. Begitu juga dengan recall Mosso oleh Shadowfiend. Lalu Black Hole juga udah ready. Invoker juga Incoming. sudah siap dengan counter spellnya yaitu Tornado dengan EMP. Di sini Leon juga masih level 4. Ya, misres oleh
Invoker di sini, mungkin ada apa-apa di sini. Invoker distress oleh Shadowkin di sini. Ada apa di sana? Ya, Invoker di depan terkena stun. Ya, ada backup lagi BKB untuk RR. Ya, dipukul saja Leon kabur, cepat kabur. Recoil. Oke, Leon belum mati. Wop, didum saja oleh Shadowkin. Ya, BKB habis. Tidak ada follow up backup yang di sini. Ya, tornado dikeluarkan oleh Invoker. Ada, Echo Slam Black Hole oleh Enigma. Ya, cukup di counter oleh Invoker. Ya, sekarang sedang dikejar-kejar saja Jakiro oleh DDLY. Ya, mati saja oleh Shadowfin dari Lifestealer di sini. Ya, masih ada Mipo dia bilang. Wow, digebuk-gebuk saja dan mati. Elon DDLY, tidak ada finger, tidak ada follow up damage. Ming, kenapa maju? Ya, mati saja Ming di sini. Fissure yang tidak cukup, damage-nya kurang sedikit, 30 lagi. Ya, di sini DDLY di stun oleh Leon. Radiant's bottom tower is under attack. Ya. War yang cukup besarnya terjadi. Yes. Banyak skill yang dikeluarkan oleh kedua tim. Di sini Black Hole dan Echo Slam tadi ada keluar. Ya, sinergi yang cukup bagus, namun Requiem of Soul yang dikeluarkan oleh Shadowfin tadi untuk mengincar Leon di sini cukup tidak bisa dibilang tidak cukup efektif untuk mengejarkan satu Leon. Mungkin karena tadi juga ada Jakiro di sini dan Leon di sini, mungkin adanya backup. Aghanim up untuk Clockwork di sini. Ya, tentu saja Shadowfin membutuhkan soul yang cukup banyak lagi untuk memulai war lagi. Necromicon up untuk Invoker. Di sini Lifestealer masih farm lagi. Menuju ke Armlet sepertinya. Incoming. Ya, Mipo sudah cukup blink, maka bisa dibilang adanya initiation dari Mipo cukup baik. Karena Puffy juga cukup damage-nya sudah cukup untuk menghilangkan satu support mungkin antara Leon ataupun Jakiro di sini. Ya, di hook shot saja. Tidak ada hero yang terkena hook oleh Clockwork di sini. Sure, ya, mengenai satu target. Tidak ada initiation. Enigma punya Hes. Yap, Doom. Ternyata di Doom saja di DIY. Masih ada backup di sini. Yap, cukup bagus stun oleh Leon di sini. Ya, terjadi TP out di sini. Tornado EMP. Tidak ada, belum ada Echo Slam. Ya, di DIY akan turun di sini. Primus. Lifestealer. Ya, di sini masih digebuk-gebuk saja oleh RR. Ya, Ming. Ternyata ada backup dari Ming. Michelin. Black Hole masih cooldown 20 detik lagi. Ya, RR cukup soul untuk Requiem of Soul. Ming menghook dan team wipe oleh Dire's Elun. bottom tower is under War yang attack. cukup bagus. Eksekusi yang cukup bagus. Karena Doom sudah mengeluarkan Doomnya kepada RR di sini. Jadi dia tidak bisa meng-shutdown Enigma untuk Black Hole. Namun juga Enigma Black Hole juga masih cooldown. Di sini Echo Slam tidak keluar karena terjadi adanya Dire's EMP dan structures tornado. are fortified. Karena itu tim Elun kehabisan mana tadi. Dan backupnya cukup bagus dari Elun Ming. Dengan shotnya tadi. Mipo tadi juga backup yang bagus saat Shadowfin terkena Doom tadi. Jadi Mipo bisa tertangkap Lifestealer. Yap, di hook saja. Ming tidak punya enough mana. Kenapa di hook? Kata DDLY. Oke, ditinggalin saja. Satu tidak masalah. Ya, Ming masih hidup ternyata. Tornado tidak mengenai siapapun. Michelin balik. Ya, DDLY lakukan initiation. Puff. Ya, ternyata masih ada Lifestealer di sana. Elun Ming. Ya, Black Hole available 4 hero terkenal. Dan hook shot lagi oleh Elun Ming. Full up damage-nya cukup. RR masih ada di sana. Ya, cukup saja untuk mendownkan satu tim lagi mungkin.
Tidak, hanya 3. Iya. Trade yang cukup bagus dilakukan oleh Elun. Ya, ada lagi initiation, di Doom lagi. Katanya dia belum cukup, belum puas. Ya, Elun, RR, mati. Ya, sekarang Doom dipukul-pukul oleh Mipo. Sebenarnya itu tidak worth. Kurang worth. Ya, DDOI akan melakukan initiation. Tidak, ternyata ada force staff untuk Invoker di sini. Tindakan yang cukup tidak efektif dari Doom. Hanya untuk mengdownkan Shadowkin karena teman-teman mereka juga sudah mati. Jadi harusnya tidak dipakai. Doomnya juga masih cooldown cukup panjang, 60 detik di sini. Sedangkan Elun juga sedang melancarkan push-pushnya. Dire's middle tower is under attack. Michelin juga mempunyai... Oh, Black Hole, ada initiation dari Invoker. Di Tornado saja, tidak ada follow-up damage. Yap. Mekanisme. Homing in. Dire's Whoops. top tower is Apakah under spot tadi? attack. Sepertinya tidak. Oh, DDLY Dire's melakukan middle initiation. tower has fallen. Tidak ada initiation. TP back mempertahankan bottom tower yang sedang terpush sepertinya sekarang. Namun RR juga membutuhkan soul. Ya, kata DDLY, ini creep gue. Lu jungle aja katanya. Duitnya juga lebih banyak. Ya, di sini KYC ya tertangkap. Iya, di kok saja, tidak ada follow up damage di sini. Easy kill. Easy kill. In a can. Padahal iPrime sudah mempunyai ward di sini. Mungkin masih blind spot ternyata. Whoops. Masih blind spot. Yep. Elun RR membutuhkan ward lagi. Ya, di sini ada blink. Tidak. DDLY. Wop. Ada backup lagi. Ya, sepertinya Doom akan datang. Michelin 40 detik. Ya, di Doom saja di DIY di sini. Iya, satu lagi dikeluarin. Terjadi war cukup besar di sini. Moonshine mengejar di DIY untuk membunuh. Ya, di stun saja oleh Michelin. Iya, terjadi Echo Slam di belakang oleh Earthshaker. Di sini terpisah-pisah saja. Doom sepertinya akan mati di sini. Ya, di trade saja dengan Earthshaker. Dire's bottom tower. Ya, Leon juga mati di sini. Tidak ada follow up damage. Yap, miss hook shot dari Clockwork. Sepertinya Mipo akan kembali dan RR di sini melakukan split push. Ya, di ulti saja, dipukul saja dan mati life stealer. Ya, tertangkap ternyata. Mati terkena tornado. Shadowkin. Fight trick cukup baik backup Invoker ini. Ya, tadi terjadi Echo Slam yang dilakukan oleh Earthshaker di sini. Earthshaker blink up ternyata. Ya, dan di sini Clockwork sudah akan memulai initiationnya terus dengan dia mempunyai hookshot yang sudah ada Aghanim dengan 12 detik cooldown. Lalu dia juga mempunyai Vanguard cukup untuk mengcover damage dari Lifestealer. Ya, di sini terlihat Earthshaker di stun saja. Ya, masih ada backup Dark Hero ternyata. Whoops, Iron Spat tidak mengenai. Ya, Enigma juga sudah uplink. Ya, ternyata Leon. Whoops. Ya, apakah yang akan dilakukan Leon? Deny? Oh tidak. Yap, ada Tornado. Whoop. Blinknya cukup bagus. Ya, initiation oleh DIY di sini. Mipo, oke, dibilang mundur aja, nggak usah dipikirin. Oke. Tidak ada rotation juga dari hero-hero teman Elun. Semakin ditinggal farm di DIY mempunyai 3.200 gold di sini. Mungkin dia akan membuat hex di sini ya, Side of Ice untuk disable satu hero di sini. Mungkin Invoker sebagai initiator ataupun Doom di sini sebagai yang bisa mengdisable satu orang seperti Enigma ataupun Earthshaker di sini atau tidak memulai war. RR di sini masih mencari soul karena dia mati sekali up untuk RR. Shadowkin. Wow. Gold Grab sudah membedakan 15.000. Elun memiliki
potensi yang cukup besar untuk memenangkan team fight, tapi juga iPrime cukup mempunyai skill-skill yang bisa memecahkan Roshan team fight. has fallen Oke, to Mipo Radiant. up. Roshan diambil oleh Mipo di sini. Ya, saya lanjutkan. Karena Invoker juga memiliki disable yang cukup mengesalkan sebenarnya untuk support di sini. Karena support di sini butuh mana untuk melancarkan Dire's combo-combonya middle juga. tower is under attack. Ya, Ming dengan hookshot, Crimson Guard up untuk tim Elun. Ya, sepertinya akan di-push saja oleh Elun. Tidak, split push katanya. Oops, spotted. Yap, masuk saja ke dalam Doom si Lifestealer. Elun masih bersiap-siap di luar untuk melancarkan push di sini. Sepertinya Mipo akan membuka push ini karena Mipo mempunyai Aegis juga. Ya, di stun aja. Mipo 4 keluar. Ya, terjadi cover dari teman-temannya di belakang. Karena itu, Dire's jangan dulu, structures are sabar. fortified. Mipo juga punya Aegis katanya. Tidak worth untuk melakukan war sekarang karena Mipo akan hidup lagi dan bisa membunuh. Oh, miss teleportation. Oh, DDLY kenapa ke depan? Ya, katanya gue masih ada Aegis, gue nggak takut. Maju aja sini. Ya, Dire's bottom Michelin tower has di fallen. Doom di belakang. Ya, adanya backup dari Mick. Lalu DDLY dengan backup yang cukup cepat di sini. Ya, dan Doom mati di sini. Lifestealer juga tertangkap, mati juga. Dan sekarang saatnya melakukan nge-push. Sedangkan Doom dan Lifestealer masih mempunyai buyback di sini. Ya, hook, miss hook. Ya, EMP Dire's dari middle tower is Invoker. under attack. Ditangkap saja di force staff. Ya, damage-nya cukup untuk membunuh. Ya, di DLY katanya gua nggak takut, gua masih ada. Dire's bottom barracks Gua masih is under ada. attack. Black Hole dikeluarkan, single Black Hole untuk Chos Slam. Di follow up damage juga. Sepertinya ini akan GG pemirsa. Buyback tidak ready untuk Lifestealer. Begitu juga dengan sisanya. Ya, Dire's Rex sudah bottom turun, barracks Rex are bottom. under attack. ya Rex Smith akan di downkan oleh Elun juga cukup cepat di sini. Perlawanannya cukup baik tadi untuk Elun tadi. Dire's middle Sebenarnya tower Doom has fallen. mempunyai langkah yang salah tadi untuk Radiant's top menangkap tower is under attack. hero yang sedang di luar. Dire's middle barracks Ya. has fallen. 29 detik, kalian bisa tahan? Tidak katanya. Tidak tahu. Ya, Mipo di sini sedang mundur. Whoops, Eagle Song oleh Mipo. What? Ada initiation dari Ming, dihook saja. RR BKB up. Ya, dipukul slow karena ada Ice Force tadi. Cukup saja damage katanya. Ya, Doom hidup dan Lifestealer hidup. Apakah yang akan dilakukan mereka? Is under attack. Jangan dah. Doom. Ya, tidak cukup. Ya, di-hack saja. Mipo. Ya, adanya follow up damage. Dire's top tower Tidak ada mana. Ya, Dire's top Invoker tower hidup. has fallen. Yap, di hookshot saja oleh Clockwork. Stun yang cukup baik, 4 hero kena. Elun RR mati, di DIY sedikit lagi. Ya, Aegis pop up. Dire's top Katanya barracks are gua nggak under takut. attack. Ayo, second round dia bilang. Ya, ternyata sudah ada TRL untuk DIY di sini. Ya, tidak ada follow up. Ya, stun. Masih ada 2 hero lagi dia bilang. Ya, masih ada 1 lagi. Harusnya tidak dikeluarkan. Yap, tornado. Is under attack. Dire's top Yap, barracks. di DIY sini sepertinya kewalahan untuk menghadapi mereka semua. 4 hero, stun 5 hero oleh Top barracks are under attack. KYC. Wow. Ya, sepertinya di sini DIY hanya akan melakukan pengalihan untuk Krip menghancurkan baraks-baraksnya. Ya, require also tidak cukup banyak damage yang dihasilkan. Yap, Elun bermain saja di fountain di sini. Coba. Di sini sudah overkill seperti apa pemirsa. Sudah good game dari Dire's middle tower is under iPrime. Perlawanan cukup. Oh, Invoker masih bisa membunuh Shadowfin di sini. Yap, blunder. Ya,
Throw gamer sekarang. Ya, Invoker masih ada 4 staff di sini. Clockwork dengan tebal, dengan PD-nya katanya gue tahan semuanya, gue masih ada Crimson, gue nggak takut pukul gue dan ternyata magic damage semua. Oh, Madness di sini oleh Enigma. Ya, sudah mega creep. Jadi game ini cukup good game ya. Fantasy Point dipimpin oleh Ellen Michelin. Bring it on. Ya, ada lagi. Tidak ada initiation. Ya, siapa lagi yang nge-kill? Ternyata Doom ya. Kena Echo Slam saja oleh DBF. Ya, Dice Ice Pad terkena berapa hero yang core di sini. Ya, puff, masih available. Ya, dipukul saja lagi dan mati lagi. Dire's middle tower has fallen. Dire's ancient is Ya, di sini ada signature Black Hole oleh Michelin. Cukup mengenai 2 hero saja. Stun dari sini. Ya, ternyata Black Hole sudah selesai. Tidak ada lagi. DDLY masih mempunyai backup yang cukup bagus. Ya, Creep sedang memukul-mukul Ancient. Ya, banyak Creep menang. Good game dari dua tim. Cukup bagus eksekusinya. Ya, terima kasih telah menonton dan see you next game. Good game.